Dari pasar tradisional, kita sekarang bergeser ke pasar modal. Nah, sudah jelang akhir tahun, saudara, biasanya ada sentimen window dressing. Apa sih sebenarnya window dressing dan bagaimana sentimen ini bisa dimanfaatkan investor? Pagi ini kita akan berbincang dengan Praska Putrantyo, analis senior Infovesta Utama. Mas Praska, selamat pagi. Ya, halo selamat pagi. Oke, ini window dressing selalu terjadi di akhir tahun. Sebenarnya kenapa sih ini selalu terjadi, Mas Praska? Dan mungkin boleh dijelasin sedikit secara awam sebenarnya window dressing itu apa? Ya, terkait fenomena window dressing ini lebih kepada fenomena unik ya, di mana ada kecenderungan pasar saham itu cenderung positif ya, IHSG cenderung positif di kuartal 4, terutama di bulan Desember, sehingga kinerja atau imbal hasil investasi saham secara keseluruhan lewat IHSG itu dalam 20 tahun terakhir yang saya lihat di sini 100% naik ya, meskipun naiknya uh, di atas atau di bawah 1%, tapi sekitar kisaran 0,5 sampai 0,8% tetap terhitung positif, dan rata-rata dalam 20 tahun terakhir ini saya lihat itu plus 4,44%. Artinya memang inilah yang menjadi kayak semacam harapan bagi investor bahwa menjelang akhir tahun itu menjadi momentum untuk kita bisa mengikuti kenaikan pasar saham meskipun dalam jangka pendek yang kurang lebih berlangsung 2 sampai 3 minggu di Desember ini, seperti itu. Biasanya ada tren tadi Mas Praska melihat sekitar 20 tahun terakhir selalu oke di Desember, tapi Desember ini ada beberapa faktor nih Mas. Kemarin ada Omikron muncul, lalu juga tadi kemarin kita lihat datanya asing mulai banyak keluar, lalu ada The Fed yang sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda soal quantitative easing mereka. Apakah sentimen-sentimen ini akhirnya membuat window dressing terhambat di Desember tahun ini? Ya, secara pergerakan IHSG ya memang di sini tampaknya agak berat ya, dan secara teknikal tampak berpola seperti triple top ya, yang mengindikasikan potensi reversal. Meskipun secara Desember ini sampai pertanggal 17 kemarin masih positif plus 1,04%, bertahan di 6.600. Namun kita melihat memang sepanjang tahun ini tetap masih bisa tercetak rekor positif sekaligus melanjutkan window dressing yang sudah kebiasa terjadi di Desember. Hanya saja akselerasi kinerja sepanjang Desember ini tidak secemerlang di tahun Hmm. 2020 kemarin yang sampai 6,5%, atau Desember 2019 yang sampai 4,8%. Artinya average di atas 4%, 3 sampai 4% itu tampaknya agak berat dikarenakan tadi kekhawatiran penyebaran Omikron yang cepat, meskipun angka kematian tidak tinggi, tapi penyebaran tersebut menimbulkan kekhawatiran adanya potensi pembatasan mobilitas. Yang pertama, yang kedua, sinyal-sinyal The Fed yang sudah memastikan adanya kenaikan suku bunga di tahun 2022 sebanyak 2 kali dan 2023 sebanyak 4 kali, ini yang juga membuat pasar saham sekaligus pasar obligasi sedikit merespon ya dengan pergerakan yang tidak terlalu kuat untuk bergerak naik, seperti itu kira-kira. Tadi perkiraan 3-4% kayaknya susah, kira-kira Ya. berapa untuk tahun ini? Untuk perkiraan di window dressing di bulan Desember ini, kita perkirakan range-nya antara 0,5 sampai di 2% maksimal, dikarenakan sejumlah saham-saham ini yang terutama saham-saham bank-bank besar atau saham-saham pertambangan cenderung sudah mengalami profit taking, dan penguatannya tampaknya sudah tidak sebesar di bulan-bulan sebelumnya karena sudah terhitung diantisipasi oleh investor. Apalagi kalau saya lihat secara statistik, kinerja emiten Q3 itu secara rata-rata pertumbuhan penjualan, laba bersih, laba operasional semua mencetak 70% itu mengalami kenaikan, sehingga dapat diestimasi ya kuartal 4 juga sudah pasti akan positif, sehingga investor tampaknya tidak terlalu terkejut atau euforia dengan adanya kinerja positif di penutupan 2021 ini. Oke, kalau gitu gimana nih Mas untuk investor di akhir bulan Desember ini, akhir tahun, strateginya harus seperti apa? Ya, sebenarnya strateginya di tengah kondisi pasar saham yang rawan reversal ya, dengan indikasi terjadi divergensi dari technical RSI dengan tren IHSG ini, sebagai investor main jangka pendek saja ya. Jadi kita mengejar momentum buy on weakness ya pada saham-saham yang secara kita bicara window dressing ini kan ada sektor yang menarik ya, seperti sektor keuangan yang 95% itu selalu naik ya positif, 85% itu sektor infrastruktur dan perdagangan, dan 80% lainnya ini adalah aneka industri dan industri dasar. Terutama untuk sektor keuangan, investor bisa mencermati bank-bank besar yang biasa menjadi market mover seperti Bank BCA, BRI, BNI ya, kemudian juga infrastruktur yang berkaitan dengan mobilitas orang pada saat liburan ya, seperti jasa marga, telekomunikasi, dan sektor-sektor lainnya itu, dan yang terkait dengan pertambangan terutama United Tractor,
Indo Tambang Raya, di mana harga batu bara juga kembali bersinar ya, karena keterbatasan supply dan juga kenaikan harga substitusi harga gas alam, sehingga itu yang bisa dijadikan investor untuk bisa buy on weakness atau mengikuti jangka pendek kemudian dilepas nanti di sekitar awal Januari seperti itu. Oke, buy on weakness, mungkin akhir-akhir ini berarti Mas dan Ya, akan dilepas di Januari. Aku rangkum tadi sektornya adalah perbankan, lalu ada transportasi, infrastruktur, dan juga pertambangan ya? industri, ya pertambangan dan perdagangan. Oke, jadi 5 itu yang harus diperhatikan oleh investor. Terakhir, Mas Praska, tadi Mas Praska memperkirakan IHSG pergerakannya mungkin di bawah 3%, 0,5 sampai 2%. Perkiraan IHSG di akhir tahun akan ditutup di level berapa, Mas Praska? Kita perkirakan secara ini ya levelnya akan berakhir di posisi di 6.650 sampai di 6.700 ya, secara IHSG tutup akhir tahun. Oke, baik, terima kasih Mas Praska sudah berbagi tips, semoga jadi tips yang oke juga tentunya buat para investor di akhir tahun mengambil cuan untuk sentimen window dressing. Praska Putranto, analis senior Infovesta Utama sudah bergabung di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Praska. Baik, terima kasih.